lah bagi setiap pengupat dan pencelah alladzi jama'a malau wa addadah, yaitu mereka yang mengumpulkan hartanya, wa addadah, dan yang menghitung-hitung hartanya. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunia waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati Islam azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan. Pembahasan di kesempatan ini masih melanjutkan kitab Al-Jannatu wan Nar, menuju negeri abadi, dengan tema hewan-hewan surga. Nah, ikhwata Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz falyatafaddal mashkur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu wan Nar. Ikhwa azinallahu wa iyyakum, hari ini setelah kita membahas pohon-pohon surga, ya, jenis-jenis pohon surga, demikian juga buah-buahan yang ada di surga, kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan hewan-hewan yang ada di surga. Dawabul jannah wa tuyuruha, yaitu hewan-hewan dan burung yang ada dalam surga. Fil jannati minat tuyur wad dawabi ma la ya'lamuhu illallah ta'ala. Di surga itu banyak hewan-hewan, banyak burung, ya, banyak hewan-hewan dan burung-burung yang terdapat dalam surga. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala fi ma yanaluhu ahlul jannah minan na'im. Allah Subhanahu wa taala
bercerita kepada kita, mengabarkan kepada kita tentang nikmat-nikmat yang dinikmati, yang sedang dirasakan oleh penduduk surga. Allah berfirman, wa lahmi tayrim mimma yashtahun wa hurun 'ain. Dan daging burung yang sangat lezat, yang sangat disukai, wa hurun 'ain, dan para bidadari yang memiliki mata yang indah. Al-Waqiah 21 dan 22. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu jenis hewan, yaitu jenis burung. Ya, satu jenis burung. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walahmit tayr mimma yashtahun, dan daging burung yang disukai. Ikhwa azallahu wa iyyakum, berarti di sini memang ada hewan burung, ya, ada hewan burung. Dan seperti yang sudah kita bahas di dalam pembahasan perjalanan setelah kematian, di mana ruh seorang mujahid itu ketika dia sudah berada di alam barzakh, ruhnya itu akan diletakkan Allah Subhanahu wa taala di dalam burung, dalam tubuh burung, di mana burung ini sarangnya di bawah arash. Dia berkeliaran di surga sekehendaknya. Demikian juga ruhnya orang-orang soleh terkadang Allah letakkan di dalam tubuh burung yang dia tuh bertengger di atas pohon-pohonnya surga. Hanya bedanya kalau yang di ruhnya orang mujahid ruhnya seorang mujahid, ya, yang tewas dalam jihad fisabilillah, ruhnya itu berada dalam burung, dan burung ini terbang kemana-mana di dalam surga. Adapun ruhnya orang soleh yang bukan tewas karena jihad fisabilillah hanya disebutkan di dalam burung, dan burung tersebut bertengger di atas pohon. Nggak disebutkan dia itu terbang kemana-mana. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Di sini ikhwah azallahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan juga tentang makanan penduduk surga. Makanan penduduk surga dia adalah daging burung, ya, daging burung. Kalau kita ditanyakan, mungkin hanya sekedar daging saja, burungnya belum tentu ada, ya boleh jadi. Tapi kalau kita lihat dari dengan hadis, di tempat Allah menempatkan ruh tadi, ruh orang yang soleh, ruh seorang mujahid, ya, di burung-burung, dan Allahu a'lam bishawab, bisa kita pastikan berarti memang di surga itu ada hewan yang disebut dengan jenis burung, ya. Hanya apakah sama seperti burung yang kita lihat? Burung ini kan banyak jenisnya, ikhwah azallahu wa iyyakum. Ya, Allah hanya menyebutkan itu burung. Lantas burung yang mana? Kan banyak jenis burung. Ada yang merpati, ada yang perkutut, kemudian apalagi ikhwah, burung puyuh, ya, itu kan burung semua, ikhwah. Dan juga ada burung-burung yang burung seperti burung elang, burung garuda, itu kan semua burung. Hanya saja karena ini masalahnya adalah terkait dengan pembahasan alam gaib, yaitu surga dan neraka, di mana kita tidak bisa bercerita tentang surga dan neraka kecuali jika ada dasarnya, ya, jika ada dasarnya. Demikian ikhwah. Burung yang ada di surga ada burung, ya, kita katakan ada burung, ya, ada hewan yang disebut dengan burung. Tetapi apakah sama burung di surga dengan burung di dunia? Allahu a'lam bishawab. Kalau kita balik kepada konsep inti daripada pembahasan tentang surga, di surga itu a'dadtu li'ibadiyas salihin, kata Allah, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh, mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, dan juga tidak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, dan juga tidak pernah terbetik dalam hati. Kalau kita mendengar kalimat burung, kita bisa paham
Tapi apakah hakikatnya sama seperti burung yang kita lihat di dunia? Allahu a'lam bissawab. Karena jika kita masih terbetik dalam hati, ya, berarti itu bukan surga. Surga itu wala khatara ala qalbil bashar, dan tidak terbetik dalam hati. Kalau masih terbetik dalam hati, burung itu memiliki sayap, kemudian kakinya 2, ada paruhnya, berarti kan itu sudah terbetik dalam hati, sudah ada di benak kita, karena itu yang kita lihat. Jenis burung begitulah yang kita lihat, ikhwah. Hanya dengan berbagai macam besar kecilnya, wajahnya bagaimana, bentuknya besar kecilnya, dengan bulu-bulunya, berbeda bulu, itu yang pernah kita lihat di muka bumi ini. Makhluk Allah bangsa burung, jenis burung, spesies burung, ya, unggas burung, itu sudah kita lihat di dunia. Tetapi ikhwah azallahu wa iyyakum, apakah begitu juga nanti di surga? Ataukah dia lebih bagaimana? Ikhwah, selagi masih terbetik dalam hati kita, maka tidak seperti itu. Jadi bagaimana? Allahu a'lam bissawab. Bagaimana hakikatnya? Seperti yang konsep yang kita katakan tadi, kita punya nalar kita terbatas. Setiap nalar kita itu, dia punya input, dia bagaikan hard disk. Dia punya inputnya kita itu ada di 4 panca indera, ada di 5 panca indera. Panca indera kita itulah inputnya. Sehingga apa yang terbayangkan dalam benak kita sesuai dengan input yang masuk. Ya, apakah yang pernah kita lihat, atau yang pernah kita dengar, atau yang pernah kita rasa, yang pernah kita cicip. Demikian ikhwah. Di sini dikatakan walahmit tayr mimma yashtahun. Kalau kita kiaskan antara daging burung ketika kebaca daging burung kemudian terbetik dalam hati kita, tentu yang terbetik itu sesuai dengan yang pernah kita lihat. Mungkin di antara kita pernah makan daging burung, pernah makan daging burung bakar, pernah menyantap burung goreng misalnya. Tapi karena itulah yang terpetik dalam hati kita. Kemudian mimma yashtahun, yang sangat lezat, yang kalian sukai, yang mereka sukai. Permasalahannya berarti kita bisa membayangkan kelezatan daging burung tersebut, tapi kan kelezatannya sesuai dengan apa yang pernah kita cicipi. Demikian ikhwah, pernah kita cicipi. Bagi yang nggak pernah mencicipi bagaimana gurihnya, lezatnya daging burung, dia nggak akan terbayangkan oleh dia. Paling nanti dia diberikan persamaan-persamaan dengan sesuai yang pernah dia rasakan. Misalnya, kamu pernah nggak merasakan daging burung merpati misalnya? Nggak pernah. Pernah nggak makan ayam? Pernah. Demikian. Lebih kurang seperti ayam lah. Demikianlah ikhwah. Ya, lebih kurang seperti ayam. Jadi ada perbandingannya. Tapi kalau untuk surga, kita membandingkan dengan apa? Tidak ada perbandingannya. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Hanya memang Allah mengatakan wa utubihi mutasyabiha, diberikan apa yang mirip-mirip. Ya, apa yang mirip-mirip. Ikhwah azallahu, itulah dia walahmi tayri mimma yashtahun, dan daging burung mimma yashtahun, dengan apa-apa yang mereka sukai. Wa hurun 'ain, dan bidadari yang memiliki mata yang indah. Wa fi Sunan Tirmidzi an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal kautsar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang al-kautsar. Qal, beliau mengatakan, dzaka nahrun a'tanihi Allahu, yakni fil jannah. Al-Kautsar adalah sungai yang Allah berikan untukku di dalam surga. Asyaddu biyadun minal laban, yang sangat putih, bahkan lebih putih ketimbang air susu. Wa ahla minal asal, bahkan lebih manis ketimbang madu. Fihi tayrun a'naquha ka'anaqil jazur. Di surga tersebut ada burung yang
kepalanya yang lehernya itu seperti leher unta, ya. Burung, jenis burung yang lehernya itu seperti leher unta. Mungkin yang dimaksudnya itu panjangnya, ya, panjangnya bisa, atau mungkin besarnya. Allahu alam, intinya mirip, berarti kan mirip itu ada kesamaan. Bisa saja kesamaannya itu di panjangnya, ikhwah. Kalau masalah panjangnya, angsa juga panjang lehernya. Demikian ikhwah. Makanya kalau kita bayang-bayangkan, kalau jenis burung yang tentunya bersayap umumnya, ya, bersayap kemudian lehernya panjang bagaikan unta, maka akan terbetik dalam hati kita, coba pemirsa, kira-kira, itulah dia, yaitu burung unta, ya. Kalau kita katakan burung unta, demikian ikhwah. Rasulullah katakan fihi tayrun a'naquha ka'anaqi jazur. Di situ ada, dalam surga ada burung yang lehernya seperti leher unta. Qala Umar, berkata Umar, inna hadhihi lana'imah, sungguh burung ini yang sangat gemuk. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, akaltuha an'amu minha. Ya Umar, aku pernah makan yang lebih gemuk dibandingkan itu. Artinya, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kalau kita artikan itu adalah burung unta kan gemuk, ikhwah. Ya, besar, tinggi besar. Itu ikhwah, ya. Itulah burung unta, besar. Enggak sama dengan burung-burung yang lain. Umumnya kan burung-burung itu kecil-kecil umumnya. Ya, umumnya kecil-kecil. Maksudnya umumnya burung-burung yang memang bisa dimakan. Demikian ikhwah azallahu wa iyyakum. Itulah dia. Jadi di sini dalam hadis ini ada satu jenis hewan yang ada dalam surga, yaitu burung. Ya, itu burung. Rasulullah mensifati burung itu tersebut. Ada satu burung yang lehernya seperti leher unta. Itulah dia ikhwah. Kemudian apa lagi? Allahu alam, itu saja yang bisa kita bahas. Intinya di sana ada burung. Bagaimana dengan burung merpati, burung perkutut, burung merbuk, burung, Allahu alam bisawab, ya. Kemudian itu yang pertama, jenis yang pertama yaitu burung. Wa akhraja Abu Nuaim fil Hilyah. Imam Abu Nuaim meriwayatkan dalam kitab Hilyahnya, wal Hakim fi mustadrakihi, dan Imam Hakim dalam kitab Mustadraknya, yaitu Mustadrak Imam Hakim An-Naisaburi, an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, jaa rajulun bin naqatin makhtumatin, bahwasanya seorang laki-laki datang membawa unta yang sudah diikat tali kekang, yang sudah memiliki tali kekang. Faqala ya Rasulullah, laki-laki ini berkata, wahai Rasulullah, hadhihi naqatu fi sabilillah. Ya Rasulullah, ini unta ini aku persembahkan untuk jihad fi sabilillah. Aku infakkan untuk jihad fi sabilillah. Faqala, beliau katakan, laka biha sab'atu naqatan makhtumatan fil jannati. Kata Rasulullah, untukmu nanti di surga sebanyak 100 ekor unta yang sudah bertali kekang. Ini sebagai balasan untuk sahabat yang menginfakkan seekor unta untuk jihad fi sabilillah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Nah, dari sini berarti ketika si sahabat tadi memberikan infak berupa unta, ya, berupa unta, maka dia mendapatkan balasan unta, tapi asaba'atu mi'at naqah, bukan 100, ya. Sab'atu mi'ati naqatan makhtumatan fil jannah, yaitu 700 ekor unta. Tadi kita salah baca, ya. Ya, kita salah artikan. Laka biha sab'atu mi'atin laka biha sab'atu mi'ah naqatin makhtumatin fil jannah. Untukmu 700 ekor unta yang bertali kekang di surga kelak. Itu ikhwah. Berarti orang ini, berarti di sini menyebutkan bahwasanya di surga itu ada unta sebagai ganjaran.
ya, sebagai ganjaran. Mungkin ada terbetik dalam hati kita, terus kalau saya menginfakkan seekor kambing, kalau saya menginfakkan seekor sapi, gitu. Itu bagaimana jadinya? Allahu a'lam. Nanti kita bahas. Wa qala al-Hakim as-sahih ala syarti syaikhain. Imam Hakim Naisaburi menyatakan hadis ini hadis sahih sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini pernah kita bahas bahwasanya ikhwah, Imam Muslim punya persyaratan dalam meletakkan sebuah hadis dalam kitab sahihnya. Imam Al-Bukhari memiliki persyaratan hadis, kriteria hadis, sehingga beliau letakkan dalam hadis sahihnya. Yang tidak memenuhi kriteria mereka tidak akan letakkan di dalam kitab sahih mereka berdua. Demikian ikhwah, ya sahih ya, yang sahih Bukhari dan sahih Muslim. Seperti yang sudah sama-sama kita maklumi, Imam Al-Bukhari kan punya hadis yang lain, punya buku-buku yang lain seperti Adabul Mufrad, ya. Demikian juga seperti kitab tarikh Imam Bukhari. Namun beliau meletakkan hadis-hadis yang di dalam kitab beliau Adabul Mufrad itu tidak sama kriterianya dengan hadis yang beliau letakkan yang beliau cantumkan dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Jadi beliau punya persyaratan, punya spesifikasi. Jika hadis tersebut memenuhi persyaratan beliau, spesifikasi beliau dalam memenuhi persyaratan dalam untuk hadis Sahih Bukhari, maka beliau letakkan di sana. Demikian juga Imam Muslim. Artinya memang para ulama menyebutkan bahwa kriteria persyaratan yang disebutkan Imam Al-Bukhari itu lebih ketat dibandingkan persyaratan yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahumullah. Imam Muslim yang penting siqah, dua-duanya siqah, tidak harus ada subutul liqa, tidak harus bertemu. Tapi Imam Bukhari tidak. Walaupun kedua-duanya siqah, harus jelas ada pernah mereka itu bertemu. Demikian ikhwah. Makanya para ulama ahli hadis menyebutkan bahwasanya Sahih Bukhari itu di atas Sahih Muslim. Demikian ikhwah. Jadi yang paling kuat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, baru kemudian Imam Muslim di dalam sahih mereka berdua. Taib, Imam An-Naisaburi, Imam Hakim An-Naisaburi, beliau mengumpulkan hadis-hadis yang menurut beliau itu memenuhi persyaratan Bukhari dan Muslim. Ya, memenuhi persyaratan spesifikasi yang telah ditetapkan oleh Imam Bukhari Muslim, tapi tidak disebutkan dalam kitab Sahih Muslim dan tidak disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari. Maka beliau kumpulkan dalam satu kitab yang disebut dengan kitab Al-Mustadrak lil Hakim An-Naisaburi. Makanya kata beliau ketika menyebutkan hadis ini, bahwasanya seorang sahabat yang datang membawa unta untuk fisabilillah, beliau katakan, untukmu ganjarannya, balasannya 700 ekor unta yang bertali kekang nanti di hari di surga kelak. Imam Hakim mengatakan bahwasanya hadis ini memenuhi kriteria spesifikasi Bukhari dan Muslim, artinya sahih. Wa wafaqa Adz-Dzahabi, dan Imam Adz-Dzahabi menyetujui pendapatnya Imam Hakim An-Naisaburi ini. Wa wafaqahu Syekhun Nasiruddin Albani, dan Imam Syekh Muhammad Nasir Albani juga menyetujui pendapat Imam Hakim dan Imam Adz-Dzahabi. Wa rawahu Muslim fi sahihi an Nabi Mas'ud Al-Ansari, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, ya, an Abi Mas'ud Al-Ansari, dari Abi Mas'ud Al-Ansari, qala, dia berkata, ja'a rajulun binaqatin makhtumatin, seorang laki-laki datang dengan membawa seekor unta yang sudah bertali kekang. Faqala hadhi fisabilillah, dia katakan, Rasulullah, ini fisabilillah, ini untuk Allah, ini untuk jalan Allah, unta ini aku infakkan di jalan Allah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laka biha yaumal qiyamah sab'u mi'ati naqatin kulluha makhtumah. Untukmu nanti di hari kiamat, kamu nanti di hari kiamat akan memiliki 700 ekor unta yang sudah bertali kekang. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Intinya dalam hadis ini disebutkan di surga nanti ada ibil, ada unta, ya. Demikian ikhwah, ada unta. Berarti sudah dua ya disebutkan dalam hadis, dalam dalil bahwasanya ada burung dan juga ada
ada unta. Kemudian ikhwah, sampai di sini yang disebutkan dalam kitab Al-Jannatu wan Nar. Tapi sedikit ada tambahan dari kita, yaitu ats-tsaur. Di surga juga ada sapi. Ya, sapi. Dari Tsauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Tsauban mantan hamba sahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dia berkata, kuntu qa'iman 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faja'a hibru min ahbaril yahud. Ketika aku berdiri di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datanglah seorang pendeta Yahudi. Faqala, dia berkata, Assalamu alayka ya Muhammad. Dia mengatakan Assalamu alayka ya Muhammad. Masya Allah, kali ini pendeta, Masya Allah ini. Dia mengucapkan salam yang benar. Seperti yang sama-sama sudah kita ketahui, pernah seorang Yahudi lewat di dekat Rasulullah SAW dan dia katakan Assalamu alayka ya Muhammad. Celaka ente ya Muhammad. Karena orang Yahudi ini suka membuat plesetan-plesetan. Makanya ikhwah, hati-hatilah kita sebagai seorang muslim, jangan ikut-ikutan suka buat plesetan-plesetan. Ya. Dalam Al-Quran juga disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina walakin dzurna wasma'u. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul dzurna wasma'u. Wahai orang beriman, janganlah engkau katakan ra'ina. Ikhwah, ra'ina ini artinya sebenarnya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan, mereka menginginkan supaya jangan terlalu cepat, demikian ikhwah, atau jangan mereka ditinggalkan. Maka disebutkan ra'ina, perhatikan kami. Orang Yahudi juga menggunakan itu. Dipanggilnya lah Rasulullah itu dengan kalimat ya ra'ina, ra'ina, tapi maksud mereka itu adalah budak kami ataupun pengembala kami. Tujuannya menyebutkan itu untuk menghinakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ini, ya karena dia pendeta mungkin ya, karena dia pendeta, jadi dia punya ilmu dan dia pun mengucapkan salam dengan benar. Assalamu alayka ya Muhammad. Kemudian pada fa'atuhu fa'atan kada yasra'u minha, maka pun bergegas, ya sepertinya saya macam orang yang sedang ditolak dari belakang, artinya mau ingin tahu. Qala fama ghada'uhum ala ithriha, fama ghada'uhum ala ithriha, ya Muhammad, apa makanan penduduk surga, ya apa makanan penduduk surga? Faqala Nabi sallam yunharu lahum thawrul jannah alladhi kana ya'kulu min atrafiha. Kata Rasulullah SAW, akan disembelih sapi surga dan mereka akan memakan ya sapi tersebut, artinya menyantap daging sapi tersebut. Berarti di situ ada sapi, di surga ada sapi yang akan dijadikan sebagai santapan makan ghoda, itu makan siang ya, sebagai santapan makan siangnya penduduk surga. Jadi ada daging sapi. Daging sapi ada nggak sapinya? Buktinya di sini yunharulahum, disembelih untuk mereka. Berarti memang ada hewan sapinya. Kemudian diambil dagingnya dan disajikan untuk santap makan siangnya penduduk surga. Hadis ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Jadi ada 3 ikhwah, burung, unta, dan sapi. Yang keempat, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallu fi marahil ghanam. Silahkan kalian sholat di kandang kambing. Ikhwah, begini, sedikit penjelasan tentang kandang kambing. Kalau kita di Indonesia, ketika mendengar kandang kambing, sudah bisalah kita bayangkan ada sebuah macam kerangkeng gitu kan, dimana disitulah kambing itu dipelihara. Ya, ada yang bekaki, artinya dia tidak langsung di lantai, ada kandangnya bekaki sehingga tidak langsung dengan tanah, baru ada atapnya.
Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, kalau itu yang kita bayangkan, gimana cara kita sholat di situ? Kandang yang dimaksud, ya kan? Bisa saja kandang itu tingginya nggak setinggi kita. Terus ngapain kita sholat di situ? Banyak kambing, ya bakal diinjak-injak kambing nanti ketika sujud. Terus bagaimana ikhwah? Yang dimaksud dengan kandang kambing di sini ikhwah, ya, fi marahil ghanam. Jadi orang-orang yang memiliki banyak kambing, mungkin ratusan, mereka kandangnya itu berupa lapangan luas, ya, ada pagarnya. Nah, ketika mereka sudah pulang, mereka kambing-kambing ini akan dikembalikan ke kandangnya. Itulah yang dikatakan kandang di sini, fama marahil ghanam, ya. Jadi berupa lapangan tempat kambing, bukan kandang kambingnya berupa dibuat dari kayu atau bambu, bukan itu yang dimaksud. Demikian ikhwah. Jadi supaya bisa kita bayangkan, kenapa kalau kita bayangkan kandang kambing yang banyak di Indonesia yang sering kita lihat untuk para peternak kambing, ya ngapain kita sholat di situ? Demikian pastinya sempit. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi supaya lebih bisa memahami, ya. Jadi marahil ghanam di sini ya lapangan kandang, lapangan tempat pengumpulan kambing-kambing itu kembali ke tuannya. Itulah lapangan, itulah yang diberi pagar itu, tanah yang lapang yang berpagar itu dikatakan kandang kambing. Kata Rasulullah sallu fi marahil ghanam. Silakan kalau kalian mau sholat di kandang kambing boleh, silahkan, ya. Kemudian wamsahu righamaha fa innaha minad dawabil jannah. Dan kalian bersihkan righamaha. Righamaha ini bisa kalian bersihkan tanah-tanah yang nempel di kepalanya, atau righomaha ini righomun itu bisa artinya cairan-cairan yang keluar dari hidung dan dari mulut. Artinya wamsahu righomaha, bersihkan kotoran-kotoran, bersihkan kambing tersebut dari tanah-tanah. Artinya Rasulullah menyuruh untuk memperhatikan tuh kambing. Jangan dibiarkan kotor begitu saja. Jadi kalau ada cairan-cairan yang keluar dari hidung dan mulut, itu dibersihkan. Rasulullah katakan wamsahu righamaha, bersihkan. Demikian. Kalau ada tanah-tanah, bersihkan tanahnya. Ini menunjukkan bahwasanya bagi para pecinta kambing, bagi peternak kambing, itu diperhatikan kebersihan si kambing tersebut. Kenapa demikian? Fa innaha min dawabil jannah, karena kambing itu termasuk salah satu hewan surga, ya, salah satu hewan surga. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Berarti ada hewan jenis kambing di surga, ya, ada hewan jenis kambing di surga. Mungkin para pemirsa masih ingat ketika Allah Subhanahu wa taala ketika penduduk surga sudah masuk ke surga, penduduk neraka sudah masuk ke neraka, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendatangkan fa'utiyal maut bisyakil kabsh, dan didatangkanlah kematian dalam bentuk kambing. Lantas disembelihlah kambing ini di antara surga dan neraka. Dan Allah mengatakan, ya ahlal jannah khulud la mauta fiha, wa ya ahlan nar khulud la mauta fiha. Wahai penduduk surga, kekal, tidak ada lagi kematian. Wahai penduduk neraka, kekal, tidak ada lagi kematian. Karena kematian sudah disembelih di antara surga dan neraka. Itu kematian itu Allah datangkan dalam bentuk kambing. Jadi sebelum di surga juga kambing itu sudah ada, ya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Dan ternyata di surga juga ada kambing, ya. Jenis kambing yang manakah ini? Ya, Allahu a'lam bissawab. Kan ada yang do'on itu biasa kita artikan kambing biri-biri, ya. Ada yang ma'az itu kambing yang bulunya tipis, pendek. Kalau biri-biri kan dia keriting, panjang. Demikian ikhwah. Yang biasa digunakan untuk bulunya untuk kain wol. Itulah ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi intinya di sini adalah kambing. Jadi kambing ada di surga kelak. Kemudian ikhwah azallahu yakum. Selanjutnya yaitu dari Sulaiman bin Buraidah
an abihi anna rajulan sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah hal fil jannati min khil. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seseorang, apakah di surga nanti ada kuda? Qala innallah adkhalakal jannah inillah adkhalakal jannah fala tasha'u an tahmila fiha ala farsin min yaqutatin hamra yatiru bika fil jannah haitsu syi'ta. Kalau Allah benar-benar memasukkan engkau ke surga, kalau Allah masukkan kamu ke surga, kalau kamu mau, kamu bisa mengangkut, kamu bisa mengendarai kuda yang warnanya merah delima dan bisa terbang membawamu. Bisa terbang membawamu kemana saja kamu inginkan di surga kelak. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah SAW menyebutkan adanya kuda, tapi kudanya kuda bersayap. Ya. Allahu alam, nggak ada disebutkan sayap, hanya disebutkan di sini terbang. Ya, kita nggak tahu juga apakah di surga itu terbang harus bersayap. Ya, kita nggak tahu. Intinya, afwan itu sayap tambahan dari saya. Intinya di sini lah kuda yang dia bisa warnanya warna merah delima dan dia bisa terbang membawamu di dalam surga kemana saja kamu inginkan, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ya, kuda bisa terbang. Apakah bersayap? Allahu a'lam bishawab. Ya, karena terbang itu tidak harus pakai sayap. Qala wa sa'ala rajulun, seorang bertanya lagi. Faqala Rasulullah, hal fil jannati min ibil? Kemudian ada lagi yang bertanya, ya Rasulullah, apakah di surga ada unta? Qala lam yakul lahu misla ma qala li sahibi. Dan beliau pun menjawab, tapi beliau tidak menjawab sebagaimana jawaban beliau terhadap temannya. Berarti ada dua orang ini ikhwah. Yang satu bertanya, apakah di surga ada kuda? Beliau katakan, ya intinya ada dan kuda itu bisa terbang. Yang kedua bertanya, apakah di surga ada unta? Rasulullah memberikan jawaban tidak seperti temannya. Apa jawaban Rasulullah SAW? Qala Rasulullah, in yudkhilakallahu al-jannah yakun laka fiha mashtahaita nafsak waladzatul ainuk. Kalau engkau masuk surga, engkau bisa mendapatkan apa saja yang engkau inginkan, yang engkau sukai. Demikian ikhwah. Sepertinya di sini Rasulullah SAW mengisyaratkan, memang kamu mau apa? Ya, memang kamu mau apa? Mau unta, mau apa? Mau apa yang kamu inginkan? Artinya di sini ikhwah, secara umum Rasulullah mengatakan, ya apa yang kamu mau silakan akan ada. Kamu maunya apa sekarang? Demikian ikhwah. Azallahu wa iyyakum. Allah akan berikan. Ya bahasa kita, loh, kalau nanti di surga saya kepingin helikopter, bisa nggak ya? Bisa, kenapa tidak? Ya. Kalau memang itu menyenangkan, itu yang diinginkan, silahkan ada surga. Allah akan berikan semua itu. Demikian ikhwah. Ya. Kepingin apa ini? Kepingin seperti yang pernah kita sebutkan, buah-buahan kan terbatas disebutkan ini. Buah-buahan surga terbatas kan? Tapi kalau penduduk surga misalnya, terutama orang Indonesia yang masuk surga, dia, ya Allah saya kepingin durian, kira-kira Allah berikan apa tidak? Ya jelas insya Allah diberikan. Ya, kepingin rambutan, nggak ada kan dalam hadis bahwasanya ada durian di surga, ada rambutan di surga. Demikian ikhwah. Tapi kalau memang itu diinginkan, ya kenapa tidak? Allah Subhanahu wa taala akan berikan. Demikian juga masalah ini, masalah hewan-hewan. Ya, mungkin para pemirsa kalau masuk surga Allah kepingin kucing misalnya, kepingin kucing Persia misalnya. Demikian ikhwah. Ya Allah akan berikan. Ya secara umum Allah akan berikan. Demikian ikhwah. Allahu alam bissawab. Itulah dia ikhwah tentang masalah hewan-hewan surga. Yang di hadis yang ini secara umum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan apa yang diinginkan. Ya, apa yang diinginkan. Nggak disebutkan ada kelinci. Mungkin di antara kita ada yang senang dengan kelinci. Kalau ada kepingin kelinci bagaimana Ustadz? Allah akan berikan. Ikhwah. Tapi
Ikhwah azallahu alaikum, seperti yang kita katakan tadi orang itu dia berinfak, bersedekah seekor unta, maka Rasul katakan nanti untukmu di surga 700 ekor unta. 700 ekor unta. Kalau dia infaknya berupa ayam, dia ayam, ini ada ayam 100 ekor untuk jihad fisabilillah, mungkin maksudnya untuk dimakan, ya, untuk makan para mujahidin, atau untuk apa namanya, untuk kaum muslimin misalnya, untuk disantap oleh kaum muslimin. Apakah nanti ayam ini dia akan mendapatkan 700 kali lipat? Jadi kalau 100 ayam berarti kalikan 700, jadi 70.000 ekor ayam. Allahu alam, intinya ikhwah azallahu iyyakum, yang penting masuk surga aja lah dulu. Itulah dia yang penting, ikhwah, ya. Yang penting masuk surga. Mengenai mau kepingin apa terserah. Tuh, yang penting masuk surga dulu. Itu yang terpenting, ikhwah. Kalau sudah masuk surga, kalau sudah masuk surga, apa saja yang diinginkan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang terakhir, ikhwah, terkait dengan sabda Nabi SAW. Hadis tadi yang tentang apa yang diinginkan oleh penduduk surga tadi, itu diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Yang berikutnya, amma awal asyratul sabda Nabi SAW, amma awwalu asyratis saati fanarun tuhsyarun nas minal masyriq ila maghrib. Di antara awal terjadinya hari kiamat, awal hari kiamat, yaitu ada api yang akan menggiring manusia dari timur ke barat. Wa amma awal ta'am ya'kulu alul jannah. Adapun makanan yang pertama sekali disantap oleh penduduk surga, jadi begitu dia masuk surga, makanan jenis apakah yang disantap oleh penduduk surga? Beliau katakan faziyatu kabil hud, yaitu hati ikan paus. Masya Allah, ya, hati ikan paus, hud ikan paus, ikhwah. Demikian, ikhwah azallahu iyyakum. Apakah berarti di situ ada ikannya? Allahu a'lam bishawab. Kalau ada ikannya, apakah ada airnya? Apakah ada lautan sebagaimana ikan paus? Allahu a'lam bishawab, karena beritanya hanya sampai di situ. Hati ikan paus. Kan bisa saja Allah menyediakan hati ikan paus tanpa ada pausnya. Demikian, ikhwah. Bisa saja. Allah Maha berkuasa, wa madzalika 'ala Allah bi'aziz. Hal itu tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alahu al-yahud. Nabi SAW pernah hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anna Nabi SAW sa'alahu al-yahud. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang Yahud. Ma tuhfatuhum hina yadkhul jannah. Apa hadiah makanan untuk mereka, hadiah untuk mereka ketika pertama sekali orang-orang masuk surga? Qala ziyadatu kabdil hud. Kabdin nun, yaitu hatinya kabdin nun, yaitu hatinya ikan paus. Dan dengan ikhwah rahimanallah wa iyyakum, mungkin para pemirsa ingat wadhannun, dhannun yang memiliki nun itu artinya ikan paus. Mungkin para pemirsa masih ingat kira-kira apa hubungan seorang nabi apa nabi yang manakah yang terkait dengan ikan paus? Nabi Yunus. Demikian, ikhwah, yang ditelan oleh ikan paus. Dan nun ini kabdin nun, yaitu hatinya ikan paus. Ala kulli hal, ikhwah rahimallahu wa iyyakum, apakah nanti di situ akan ada bentuk ikan, ada hewannya ikan paus, ataukah ada hatinya saja? Allah alam bisawab. Intinya yang disebutkan di sini adalah hidangan pertama yang akan disantap oleh penduduk surga adalah hidangan hati ikan paus. Mengenai ada pausnya atau nggak ada pausnya, Allahu a'lam bishawab. Tapi kalau seandainya penduduk surga ingin makan ikan paus, apakah Allah perkenankan? Allah perkenankan, insya Allah. Yang penting seperti yang kita katakan tadi, yang penting masuk surga aja dulu. Demikian, ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Apa yang diinginkan akan Allah penuhi. Tapi ikhwah, itulah beberapa hadis yang terkait dengan hewan yang disebutkan. Mungkin para pemirsa ada terbetik dalam hatinya, kira-kira kucing termasuk hewan surga nggak ya? Ya, ikhwah, Allah alam bisawab, sampai sekarang saya belum ada terlintas dalam hadis yang
yang menyebutkan tentang kucing. Demikian ikhwah. Yang mungkin ada pernah mendengar kucing merupakan hewan kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allahu alam. Yang jelas kucing itu kesayangan Abu Hurairah. Itulah itu yang jelas. Sampai beliau diberi julukan Abu Hurairah, ayahnya kucing kecil. Tapi kalau Rasulullah SAW, Allahu alam bisawab. Saya belum pernah baca hadisnya. Demikian juga, saya belum pernah baca hadis. Ya, belum pernah bukan berarti nggak ada ya ikhwah. Ya, bukan berarti nggak ada. Saya belum pernah baca hadis bahwasanya ada hewan kucing dalam surga. Allahu alam. Tapi kalau seandainya mereka yang sudah masuk surga kepingin kucing, ya Allah akan berikan. Ya, Allah akan berikan. Demikian ikhwah, azallahu wa iyyakum. Beberapa hewan yang memang disebutkan dalam surga. Yang pertama tair, yaitu memang sudah ada dalam surga, bukan dari permintaan penduduk surga, memang sudah ada, yaitu tair, burung. Yang kedua unta, yang ketiga sapi, yang keempat ghanam, yang keempat adalah kambing. Itu sudah ada. Yang kelima Allahu alam, apakah hewannya ada ataukah hanya hidangan saja, yaitu hatinya ikan paus. Mengenai hewannya Allahu alam. Demikian ikhwah. Kemudian kesimpulan berikutnya, sisanya bagi yang sudah masuk surga, dia ingin hewan apapun, Allah Subhanahu wa taala akan berikan dan Allah akan wujudkan keinginannya. Misalnya kalau sudah masuk surga dia kepingin makan daging rusa, Allah siapkan. Demikian ikhwah, rahimanallahu wa iyyakum. Apakah nanti ada hewan-hewan yang haram dimakan? Ikhwah, tidak ada lagi yang hewan-hewan yang haram dimakan. Ya, tidak ada lagi di sana hukum. Sudah selesai hukum itu untuk ketetapan di dunia. Mungkin terfikir kalau dia kepingin makan daging buaya gimana? Udahlah, nggak usah pikirkan. Yang penting masuk surga dulu aja, itu aja ya. Nggak usah mikir yang aneh-aneh. Beramal soleh, apalagi ini di hari terakhir hari tasyrik ya, yang merupakan yang sabda Nabi SAW, ayyamul akli wa syurbi wa dzikrillah, yaitu hari-hari makan dan minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian para pemirsa sekalian, semoga apa yang kita bahas bermanfaat untuk menambah wawasan kita, yang tujuannya tentunya agar kita semakin semangat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian untuk mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Demikian para pemirsa, qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz, atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema hewan-hewan surga. Ikhwatai Islam, azakumullah, silahkan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di chat WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Pertanyaan pertama kita coba angkat dari pesan singkat dari chat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Dari Abu Umir di Johor Bahru, Malaysia, izin bertanya, jika di saat kita sedang sakit parah, lebih banyak mengingat neraka atau surga, Ustaz? Atau lebih banyak mengingat dosa atau pahala? Apakah ini indikasi tanda-tanda su'ul khotimah? Mohon nasihat dan penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Nah. Ikhwah azallahu wa iyyakum, ketika kita sedang sakit, ya, ketika kita sedang sakit, apa yang harus kita lakukan? Pertama kita harus ridho dengan apa yang sedang menimpa kita. Pertama, kita harus ridho dengan apa yang sedang menimpa kita. Jangan sampai merasa jengkel. Jangan sampai merasa tidak terima dengan apa yang terjadi pada diri kita. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha idza ahabba qauman ibtalah, faman radiya falahu ridha, faman sakhita fa'alaihi sukht. Allah itu kalau mencintai seseorang, Allah akan beri dia cobaan. Jika dia ridho, rela
terima dengan cobaan tersebut, Allah akan menyintai dia. Tapi kalau dia jengkel dengan apa, kesal dengan apa yang Allah timpakan kepada dia, maka dia juga akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Itu yang pertama, ikhwah. Yang kedua, ya. Yang kedua, mohon kesabaran dari Allah Subhanahu wa taala, semoga dia bisa sabar. Yang ketiga, ikhwah azallahu wa iyyakum, jangan sampai keluar dari lisannya. Jangan sampai keluar dari lisannya minta kematian walau separah apapun sakit yang dideritanya. Ya, walau separah apapun sakit yang dideritanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjenguk, saya lupa paman beliau Abbas kah atau Hamzah radhiyallahu anhuma, di mana waktu itu paman beliau ini doanya minta kematian karena sudah tak sanggup lagi menanggung rasa sakit. Lantas Rasulullah SAW melarang pamannya itu untuk minta kematian. Tapi Rasulullah memberikan doa pamungkasnya. Ya, jika memang sudah tak tertahan lagi, doa pamungkasnya yaitu Allahumma tawaffani Allahumma tawaffani in kana al-wafat khairun li wa ahyini in kanal haya khairun li. Ya Allah, wafatkan aku jika memang kematian itu baik untukku, dan hidupkan aku jika memang kehidupan itu baik untukku. Artinya kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang terbaik? Al-khair khiyatullah. Yang baik adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhwah, ketika kita ketika kita sakit, ya kita banyak lujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon keampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon keampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di situ harus ada ikhwah pertama, yaitu takut dengan nerakanya Allah dan harap terhadap ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ikhwah, ya. Dia harus takut mengingat dosa-dosanya, dia takut dengan azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan dia tidak akan melakukan lagi dosa-dosa tersebut. Tapi ada yang kedua ikhwah, yang kedua dia punya roja. Kalau tadi kan khauf, yang dia harus punya roja. Roja ini artinya dia punya harapan. Dia berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosanya, memberikan rahmatnya, memberikan kasih sayang kepada si hamba yang sedang sakit tersebut. Harus ada dua hal ikhwah yang ada dalam hatinya, yaitu al-khauf dan roja. Harus ada dua hal ini ikhwah, karena dia ini bagaikan sayap, dua sayap. Khauf tanpa roja, maka dia bagaikan burung yang tak bersayap, hanya memiliki satu sayap. Harus ada khauf dan harus ada rojanya. Allahu a'lam bishawab. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Apakah benar hewan sembelihan kurban, contoh kita berkurban kambing Jawa, nanti akan menjadi kendaraan di surga kambing Jawa tersebut? Dan apabila kita menyembelih ayam kampung bukan di hari Idul Adha, juga akan menjadi kendaraan juga di surga. Mohon nasihatnya Ustaz, syukron. Nah, Masya Allah. Ikhwah azallahu wa iyyakum, konsep kita berbicara tentang surga, neraka, hari akhirat, alam barzakh, konsep kita adalah selama ada dalilnya maka kita bicara. Demikian ikhwah. Ya. Apakah nanti orang yang menyembelih kambing akan mengendarai kambing nanti di surga? Orang yang menyembelih sapi akan menjadi kendaraannya juga sapi di surga. Demikian juga unta. Dia menyembelih unta, apakah dia akan menjadi kendaraan? Allahu a'lam, nggak ngerti, nggak tahu. Ya, Allahu a'lam bishawab. Itu perlu dalil. Jika memang ada dalilnya, maka kita katakan seperti itu. Ya, katakan seperti itu. Misalnya ada dalil yang sahih, Rasulullah mengatakan barang siapa yang menyembelih kambing, maka kambing ini akan menjadi kendaraan nanti di surga kelak. Maka kita katakan dengan itu. Kita katakan bahwasanya karena Rasulullah mengatakan mereka yang berkorban seekor kambing, maka kambing ini akan menjadi kendaraan di hari akhirat. Maka kita katakan dengan itu, kita sami'na
Amanna bihi, sami'na wa amanna, kita dengar dan kita beriman dengan itu. Dengan catatan selama hadis-hadis yang sahih. Demikian juga yang seterusnya tentang ayam dan seterusnya, apapun namanya, ya. Jika memang itu ganjarannya dan memang sudah ada seperti itu, maka kita katakan seperti itu. Tapi kalau tidak, maka kita nggak berani katakan ada dan nggak berani katakan tidak ada. Kalau kita katakan tidak ada, jangan-jangan ada. Demikian ikhwah. Karena kita hanya berbicara dengan yang ada dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang kita bicarakan tadi, hewan itu ada yang disebutkan ada burung. Ini maksudnya bukan hewan permintaan ya. Hewan yang memang sudah ada. Burung, ada unta, ada kambing, ada sapi. Demikian ikhwah. Gimana dengan yang lain-lain? Ada kuda ya, ada kuda. Nah, kuda terluput kita ya. Kita sebutkan. Ada kuda yang bisa terbang. Demikian ikhwah. Selebihnya bagaimana? Keledai bagaimana? Keledai. Kita nggak katakan, oh nggak ada. Kita nggak katakan, oh ada. Karena itu perlu dalil, ikhwah. Nanti kalau kita katakan ada, jangan ada. Kalau kita katakan nggak ada, jangan nggak ada. Kalau kita katakan ada, jangan ada. Demikian ikhwah. Itulah dia. Jadi, konsep dalam membicarakan surga, neraka, hari akhirat, alam barzakh, itu kita hanya membicarakan apa yang ada beritanya, baik dari Quran maupun dari sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Selebihnya kita tawakuf, tidak bisa membicarakan hingga jelas ada dalilnya. Adapun permintaan penduduk surga, apa yang diminta mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di akhir kajian tadi saya tekankan, yang penting masuk surga aja dulu. Anda mau naik apa? Misalnya, bisa nggak kalau seandainya seorang kepingin naik kambing, terus kambingnya bisa terbang? Allah, ya bisa saja kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan. Demikian ya. Demikian ikhwah azallah wa iyyakum. Naam. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Pertanyaan berikutnya masih dari pesan singkat kembali. Baik, dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana dengan halnya makan dan minum penduduk surga? Apakah ada masa haus dan lapar juga di surga? Dan kalau sudah kenyang, apakah ada buang air juga di surga, Ustaz? Syukron. Ikhwan azallahu wa iyyakum, seperti yang sudah kita pelajari, tidak ada lapar dan tidak ada haus di surga. Tidak ada lapar dan tidak ada haus. Penduduk surga ketika dia minum bukan dikarenakan haus, tapi ingin menikmati kesegaran minuman tersebut, kelezatan minuman tersebut. Penduduk surga ketika dia mau makan bukan dikarenakan dia lapar, tapi dikarenakan dia ingin menikmati makanan tersebut. Demikian juga tidak ada buang air kecil, tidak ada buang air besar. Hasil makanannya itu akan keluar melalui keringat, dan keringat itu akan menimbulkan aroma wangi. Itu ikhwah. Ya, jadi sekali lagi, ini sebenarnya sudah pernah kita singgung bahwasanya penduduk surga ketika dia minum bukan dikarenakan haus seperti kita, tapi karena dia ingin menikmati kelezatan, ya, kesegaran minuman tersebut. Penduduk surga ketika dia ingin makan bukan dikarenakan lapar, tapi dikarenakan dia ingin menikmati kelezatan makanan tersebut, bukan dikarenakan lapar. Kemudian tidak ada yang namanya buang air kecil, tidak ada buang air besar, tidak ada BAB, nggak ada. Semua itu akan menjadi aroma wangi yang keluar dari tubuh mereka. Demikian para pemirsa, ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan semua kita di surganya kelak, surga Firdaus al-A'la. Surga Firdaus yang merupakan a'laha wa awsatuha, yang paling tinggi dan yang paling tengah. Demikian, saya mundur diri. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi dan jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Demikian ikhwati Islam wajazakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin Kitab Al-Jannatu wan Nar, menuju negeri abadi, dengan tema hewan-hewan surga.
Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, dan tentunya semoga dapat menjadi memotivasi kita untuk selalu giat beramal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kemudahan bagi kita semua dalam meraih hidayah dan petunjuknya. Amin ya Rabbal Alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.